Jadi nama ta'budu al-maktubatu yang dimutasi ini diwajibkan, bagi semua itu diwajibkan. Salat itu diwajibkan bagi orang muslim karena serta suci. Kalau nggak suci. Dalam era yang serba cepat ini, tentulah sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan berbagai informasi. Tetapi, pernahkah kita berpikir apa yang menjadi titik dasar munculnya berbagai ilmu tersebut? Nah, jadi salah satu warisan dari ulama terdahulu adalah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya membaca kitab kuning. Wa yahdifuna dan buat sapa ulama ha ingkana wa akhwatuha wa yabkuna dan natapake sapa ulama al khabara ing khabar wa badain dan ing dalam sakwise lafatin walau lan lafat lau kasiron hale akeng dastahar kang masyhur apa hadfung. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Ustaz ingin bertanya tentang nadam wa yahdifunaha wa yabkunal khabar wa ba'dain walau kasiran dashtahar. Oh, maksud nadam itu sering terjadi pembuangannya kanang beserta isimnya dan menetapkan khobarnya. Itu terjadi ketika kanang terletak setelah in atau lau. Seperti contoh kulil haqqong walau murron yang asalnya kulil haqqong walau kanang qaulun murron. Yang telah saya terangkan 1 detik yang lalu itu bagian si suami ketika mempunyai jadi baca kitab atau qiraatul kitab itu bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi memahami. Ia adalah seni menafsirkan teks gundul tanpa harokat dengan memahami aturan-aturan bahasa Arab kuno yang telah digunakan seperti ilmu nahwu, sorof, balaghah, dan logika. Kitab kuning tidak hanya relevan pada era klasik atau zaman kuno, tetapi pada era zaman sekarang pun banyaknya perkembangan teknologi di digital itu juga harus dilandasi oleh ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Pada ayat tersebut sudah jelas bahwasanya kita mempunyai Al-Qur'an sebagai pedoman atau petunjuk untuk melandasi kehidupan kita agar tidak melenceng dari dasar-dasar dan hukum agama. Jadi, kitab yang telah dikarang oleh para ulama, baik dari luar maupun dari antara, bukan hanya sebagai pajangan semata atau sebagai penghias ruangan saja, akan tetapi sebagai tulis sakral yang dilestarikan atau menjadi sumber dakwah bagi seluruh umat muslim di dunia, terutama di Indonesia. Karena negara Indonesia adalah salah satu negara tropis yang dapat mengaplikasikan beberapa hukum yang ada. Ditambah lagi, di Indonesia saat ini banyak sekali pondok pesantren dari Sabang sampai Merauke yang sampai detik ini masih melestarikannya, seperti dengan tradisi ngaji kitab atau diskusi masalah tentang permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini tentu sangat bermanfaat sekali bagi kemajuan peradaban Islam, terutama tentang wawasan hukum Islam yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya ikhwan, sudah saatnya kita memahami bahwa Islam bukan hanya sekedar identitas, tetapi sebuah jalan hidup yang harus kita perjuangkan dengan ilmu dan pemahaman. Jangan sampai kita hanya menjalankan agama sebagai rutinitas semata, tanpa mengetahui inti dari ajaran yang terkandung di dalamnya.
Seperti halnya kita tidak akan pernah bisa mengarungi lautan tanpa memahami arusnya. Kita juga tidak akan pernah bisa mendalami agama dengan benar jika kita tidak menyelami ilmunya. Pondok pesantren dan tradisi ngaji kitab yang telah berlangsung turun-temurun adalah bukti nyata bagaimana kita bisa terus belajar dan mendalami ilmu agama. Maka dari itu, mari bersama-sama kita perbaiki turunan kita, berharap menjadi generasi yang baik dalam berakhlak, bersosialisasi, berkependidikan, berakidah, dan bermanfaat bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Ingat, Islam itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.